Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan membacakan kitab Ad-Da'wa Dawa yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemarin kita sudah singgung bahwasanya doa itu salah satu bentuk pengobatan spiritual seperti ruqyah dan lain-lainnya. Nah, kemudian beliau mengatakan fa innahu min aqwalil asbab fi daf'il makruh, karena doa itu salah satu sebab untuk mencegah sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi doa itu adalah salah satu sebab agar kita terhindar dari apa yang tidak kita sukai. Kayak gitu. Kemudian wa husulil matlub, dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Subhanallah. Kemudian walakin qad yakhtalif anhu atharihi. Tapi kata beliau, bisa jadi pengkabulannya berbeda. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena kata beliau, imma lil dha'fi fi nafsihi bi an yakuna du'a'u la yuhibbullahu liman fihi minal adawan. Bisa jadi karena lemahnya keyakinan kita. Kedua, karena kita berdoa tujuannya adalah untuk bermusuhan. Jadi misalkan nih kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen mobil agar bisa sombong kepada si fulan. Atau saya pengen rumah yang bagus agar si fulan iri kepada saya. Seperti itu. Nggak boleh doa seperti itu. Kemudian wa imma li dha'fi qalbi wa adami iqbal 'ala Allah wa jami'athu alaihi waqti du'a. Atau karena lemahnya hati kita. Kedua, karena kurang yakinnya kita kepada pengkabulan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena waktunya belum tepat. Jadi waktunya belum tepat karena ada sebagian waktu-waktu yang ketika kita berdoa itu lebih kemungkinan atau lebih mungkin itu Allah kabulkan doa kita karena waktunya tepat, seperti turun hujan, seperti itu. Kemudian beliau mengatakan fayakunu bimanzilatil qausi rahu jiddan, seperti busur panah. Tahu busur panah? Apa namanya? Yang bengkok itu. Jadi bisa jadi itu seperti itu. Busur panahnya itu lemes. Jadi kalau kita berdoa tapi kurang yakin atau waktunya tidak tepat tuh seperti busur panah, tapi busur panahnya nggak kekar, lemes. Jadi nggak bisa digunakan gitu. Kemudian beliau mengatakan fa inna sahmi yakhruju minhu khurujan dhaifan. Karena kenapa? Kalau misalkan busur panahnya itu lemes, nggak kaku. Jadi ketika kita keluarkan anak panahnya itu tidak akan keluar secara melesat. Jadi pelan atau masih nggak nyampe ke target kita, kan seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang bermain panahan, jadi tahu bahwasanya ini busur panah yang murah-murah nih kayak gini konsekuensinya kayak gitu. Kemudian beliau mengatakan wa imma li husulil mani minal ijabah, atau ada sesuatu yang mencegah dari terkabulnya doa. Apa itu? Min aklil haram, memakan yang haram. Ingat, salah satu doa kita dikabulkan adalah kita terhindar dari makanan-makanan yang Allah haramkan kepada kita, minuman yang Allah haramkan kepada kita, atau wadul, atau kezaliman yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Allah tidak kabulkan doa kita itu karena kita itu melakukan kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman paling kecil apa? Paling kecil adalah kita menaruh gangguan di jalan agar orang terkena gangguan tersebut. Coba bayangkan, itu kezaliman sudah. Bagaimana dengan menggibah tetangganya, kemudian mencela, bernamimah, adu domba, kemudian mengumpat. Nah, ini salah satu bentuk dari dilarangnya atau dicegahnya doa kita. Ingat bahwasanya mulut yang kita gunakan untuk berdoa kepada Allah itu adalah mulut yang sama ketika kita gunakan untuk menggibah. Kan kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, atau karena ada bintik hitam di dalam hati kita yang Allah katakan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Sekali-kali tidak, karena adanya bintik hitam di dalam hati kita berupa dosa yang belum kita minta ampunan kepada Allah, belum kita minta ampunan dan maghfirahnya. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya wa istaila'ul ghaflah wa sahwa wa lahwa wa ghalabatiha 'alaiha. Masih juga kata kata beliau, salah satu sebab tidak terkabulkannya doa karena kita itu masih dikuasai oleh yang namanya kelalaian,
hawa nafsu, kemudian kita masih kalah terhadap kelalaian dan hawa nafsu tersebut. Jadi kita masih kalah. Jadi kita masih lalai untuk baca Al-Quran, kita lalai sholat, kita lalai untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Itu salah satu sebab dari tidak dikabulkannya. Jadi sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan begini, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan engkau harus yakin bahwasanya Allah akan terima atau Allah kabulkan doa kita. Kemudian wa'lamu, kata Rasulullah, ketahuilah annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafillahin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan menerima doa dari orang yang lalai. Kemudian beliau melanjutkan fahada dawaun nafiun manzilun liddain. Sesungguhnya doa itu adalah obat yang sangat mujarab untuk penyakit. Walakin ghaflatu qalbu anillahi tubtilu quwwatihi. Akan tetapi lalainya hati kita akhirnya yang awalnya doa itu kuat sekali untuk dikabulkan, karena lalai akhirnya lemah. Jadi Allah masih tunda untuk dikabulkan doa tersebut. Mungkin ini yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.